Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, belakangan ini lagi viral, yaitu channel daripada si Deddy Corbuzier yang lagi rame diperbincangkan oleh publik, yaitu saat konten tersebut mengundang sepasang gay, ya. Jadi menikah laki-laki sama laki-laki, yang laki-lakinya orang Indonesia, satunya orang Jerman, ya. Di dalam kontennya tersebut, si Deddy Corbuzier membuat sebuah thumbnail yang berjudul pasangan gay viral, konten sensitif, dan diberi judul tutorial jadi gay di Indonesia, pindah ke Jerman. Jadi judulnya ini tutorial. Bayangkan, dari judulnya saja ini sudah membuat orang bertanya-tanya, ini kok bisa-bisanya membuat tutorial jadi gay di Indonesia. Dan kalau kita lihat di videonya selama 1 jam, itu memang penuh dengan jadi promosi untuk menjadi gay. Bahkan di pembicaraan tersebut, si narasumber itu, yaitu dalam hal ini adalah Ragil Mahardika dan Fred, ya, itu bahkan membuat sebuah statement bahwa dia bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa menjadi gay. Bahkan tantangan ini juga diajukan pada si Deddy Corbuzier. Bahkan Deddy Corbuzier bisa menjadi gay saat ini juga, dia bilang. Di dalam sebuah berita yang ditulis di harian pikiranrakyat.com, ya, sebuah berita online, ya, Pikiran Rakyat, di sana bahkan memuat berita ini dengan judul penyakit menular tak hanya virus tetapi juga gay. Ragil Mahardika belak-belakan di podcast Deddy Corbuzier. Jadi si Ragil Mahardika ini bahkan secara belak-belakan dia mengatakan dia bisa menyebarkan virus ini kepada semua orang. Bahkan tantangan ini juga diajukan pada si Deddy Corbuzier untuk bisa menikmati menjadi gay, hanya meskipun itu hanya beberapa saat saja. Saudara-saudara sekalian, ini konten memang sangat luar biasa beraninya, ya. Si Deddy Corbuzier ini adalah seorang mualaf dan saat ini beliau adalah seorang muslim. Harusnya dia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai agama di dalam podcastnya, ya. Tidak melulu hanya untuk mengejar jumlah view atau meledaknya sebuah tayangan karena dia akan mendapatkan uang besar dari tayangan ini, tetapi dia harusnya bisa membayangkan apa dampaknya terhadap masyarakat muslim di Indonesia, karena rakyat Indonesia ini adalah mayoritas muslim, dan sampai hari ini di Indonesia ini belum melegalkan pernikahan sesama jenis, ya. Dalam ajaran Islam ini jelas melarang, dalam ajaran Islam ini jelas dilarang di dalam Al-Quran. Bahkan ini juga dilarang di dalam ajaran Kristen yang dulu pernah dianut oleh si Deddy Corbuzier. Kalau dia dulu pernah rajin ke gereja, dia pasti akan membaca kisah Lut di Alkitab. Dan kalau dia sekarang menjadi orang muslim, di Al-Quran juga banyak sekali kisah-kisah Lut di dalam Al-Quran. 2 kitab suci, bahkan 3 kitab suci besar, ya. Kitab Tanaknya orang Yahudi, kitab Alkitabnya orang Kristen, bahkan di Al-Quran semua memuat berita ini. Di ajaran Yahudi, di kitab Tanak, di sana diceritakan kisah Lut. Di Alkitab Perjanjian Lama milik orang Kristen juga diceritakan kisah Lut. Bahkan di Al-Quran juga diceritakan kisah ini. Jadi sangat naif sekali kalau hanya untuk memburu kepentingan uang si Deddy ini, karena bagaimanapun channel ini besar, ya. Subscribe-nya sudah hampir 14 juta dan penontonnya saat ini di channel yang membahas masalah gay itu sudah ditonton oleh 4 juta orang. Bayangkan kalau 10% saja termakan oleh propaganda soal gay ini, apa jadinya? Dia propagandakan kezoliman, kejelekan, bahkan itu sebuah larangan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita melihat channel si Deddy ini bukan satu kali 2 kali ini, ya. Dulu pernah dia juga menampilkan pasangan lesbi di dalam channelnya. Berkali-kali dia mengatakan sepertinya sengaja menampilkan tayangan-tayangan yang mendukung gerakan-gerakan LGBT. Bukankah gerakan-gerakan ini sekarang saat ini, ya, itu memang saat ini dilarang keras di Indonesia.
dari kelompok agamawan semua melarang. Bahkan di Indonesia pun sampai hari ini tidak diperkenankan untuk pernikahan sesama jenis. Tetapi kita harus tahu bahwa organisasi-organisasi semacam ini, LGBT dan sebagainya, semacamnya, saat ini lagi berkampanye luar biasa untuk mempengaruhi banyak orang agar mereka untuk mempercayai keberadaan mereka, bahkan untuk mensahkan ya. Jadi jangan sampai mereka itu keberadaannya ditolak. Mereka selalu berkampanye mengatakan bahwa itu adalah sebuah penyakit yang mereka derita. Mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan menjadi gay atau lesbi. Tetapi kalau kita lihat dari omongan dari si Ragil Mardika tadi, dia mengatakan mereka menyebarkan virus dan virus itu bisa mempengaruhi orang lain. Dan saat ini virus itu disebarkan melalui channelnya si Dedi ini. Bukan main-main. Dengan terang-terangan dia mengatakan dia bisa menularkan virus ini. Jadi hal ini diungkapkan oleh YouTuber Ragil Mardika ya, yang belak-belakan di podcastnya Deddy Corbuzier. Si Ragil Mardika ini adalah sosok gay yang kerap viral bersama pasangan sesama jenis asal Jerman. Di podcastnya Deddy Corbuzier, Ragil Mardika mengaku bisa menularkan gay kepada Deddy Corbuzier meskipun hanya sesaat. Bisa nggak lu jadiin gue gay? Tanya Deddy. Ragil Mardika mengatakan dirinya bisa melakukan hal tersebut. Kalau untuk sesaat mungkin bisa kali ya, ujar Ragil. Aku pikir aku bisa bikin Mas berfantasi ke arah situ ya, urusan ranjang gay, balasnya lagi. Mendengar pernyataan ini, Dedi langsung kaget karena tidak menyangka hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tunggu dulu dan sebagainya. Jadi selama 1 jam, Deddy Corbuzier sengaja memanggil 2 orang ini untuk mengkampanyekan gay di Indonesia. Bahkan dia menulis judulnya dengan tulisan besar-besar, tutorial jadi gay di Indonesia. Bayangkan, tutorial. Seperti anak-anak yang lagi belajar komputer, dia mengetik tutorial komputer, atau dia belajar mengedit, tutorial editor dan sebagainya. Dan ini ada judul yang menarik minat. Tutorial menjadi gay di Indonesia. Di Indonesia gay dilarang, dan perkawinan sejenis bahkan lesbi juga dilarang. Tetapi berkali-kali channel ini menampilkan LGBT dengan terang-terangan dan disaksikan oleh jutaan manusia di Indonesia. Indonesia yang mayoritas muslim dicekoki dengan informasi semacam ini. Kita harus hati-hati ya. Karena apa? Karena YouTube ini konten yang sangat luar biasa pengaruhnya. Bahkan semua anak-anak kecil bisa mengakses YouTube ini. Semua remaja, anak kecil bisa melihat YouTube konten-konten semacam ini ya. Jadi konten ini kalau dilihat anak-anak dan karena keingintahuan yang besar, apa itu gay, apa itu lesbi, maka bisa mendorong mereka untuk berbuat atau melakukan atau mencoba hal-hal yang semacam ini. Dan itu sebuah propaganda yang sangat luar biasa membahayakan bagi semua orang tua di Indonesia. Semua agamawan, baik itu Kristen maupun Islam, melarang ajaran ini. Meskipun di luar negeri kita tahu negara-negara, ada 30 negara yang sudah melegalkan ajaran gay ini ya, atau LGBT di sana, tetapi itu urusan mereka. 30 negara tersebut diantaranya adalah Argentina, tahun 2010 disahkan, kemudian di Australia, kemudian di Austria, kemudian di Belgia, di Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Ekuador, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Greenland ya, Islandia, Irlandia, Luxembourg, kemudian Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, Uruguay, dan Meksiko. Dari semua negara, 30 negara ini adalah negara-negara non-muslim. Sebetulnya di dalam Alkitab orang Kristen pun itu juga melarang ajaran ini. Kitab-kitab itu sudah menceritakan banyak sekali kisah Lut di samping Al-Quran tentunya. Dan kitab-kitab itu sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama ya,
Ini kalau si Deddy Corbuzier dulu pernah jadi Kristen dan rajin membaca Alkitab, pasti dia tahu hukum-hukum soal ini. Di dalam Alkitab, ajaran-ajaran ini sudah dilarang ya. Jadi secara jelas Alkitab memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan ini. Kisahnya ditulis di Perjanjian Lama itu ya. Kisah dari Nabi Lut ini ditulis secara lengkap di dalam Alkitab, yaitu ditulis di dalam Kejadian pasal 19. Anda bisa baca sendiri mulai ayat 1 sampai ayat 11 ya. Jadi kisahnya hampir mirip. Kisah ini hampir mirip apa yang isinya ditulis di dalam Alkitab dan juga di Al-Qur'an. Kisah Nabi Lut ini luar biasanya ditulis di 3 agama besar, dan ini menjadi sebuah peringatan kepada umatnya. Seperti kitab di Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 11, di sana diceritakan di dalam ayat 4, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lut, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami. Lalu keluarlah, dan ini terusnya ya. Kemudian di Kejadian pasal 19 ayat 1, kedatangan malaikat yang tiba di Sodom, yaitu kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lut sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi itu tadi Alkitab di kitab Kejadian pasal 19 menceritakan bagaimana Lut saat itu didatangi 2 orang malaikat ya, diceritakan di sana. Jadi ceritanya Nabi Lut didatangi 2 malaikat, kemudian bertamu di rumahnya, dikepung oleh orang-orang Sodom itu ya, karena orang-orang Sodom itu melihat si malaikat ini ganteng-ganteng. Jadi orang-orang itu terpesona dengan wajah si malaikat ini, sehingga mereka ingin mendobrak rumah Lut dikepung untuk menyerahkan 2 malaikat tersebut. Bahkan Lut menawarkan anak perawannya, tetapi mereka tidak suka karena mereka hanya menyukai sesama jenis, yaitu sesama laki-laki. Sehingga malaikat itu menyembunyikan Lut dan keluarganya dengan cara para pengepungnya itu akhirnya nanti dibutakan matanya. Setelah itu Lut dan keluarganya disuruh pergi, baru kota Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan itu sampai hari ini bukti-buktinya masih ada ya, dan itu masih kita bisa lihat sisa-sisa dari keruntuhan Sodom dan Gomora, yaitu berupa laut mati yang sampai saat ini bisa kita lihat. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah pernah menjatuhkan sebuah azab yang sangat pedih kepada umatnya dikala umat itu melakukan perbuatan ya melampaui batas, menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu di Alkitab. Bagaimana di Al-Quran? Di Al-Quran banyak sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kisah-kisah ini adalah sebagai pembelajaran bagi umat manusia, terutama kisah Nabi Lut ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, umat Nabi Lut ini dihancurkan karena mereka melakukan perbuatan yang sangat dimurkai Allah, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, homoseksual. Walaupun sudah diperingatkan oleh Nabi Lut, namun umatnya tidak mau menuruti perintah tersebut hingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Kisah diazabnya umat Nabi Lut itu terdapat di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 74 sampai 75, kemudian di ayat Hud ayat 82 sampai 83, dan juga Al-Qamar ayat 33 sampai 38. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan peristiwa ini dan lokasi kejadian diazabnya umat Nabi Lut ini ada di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau Danau Lut, yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Jadi bukti-buktinya masih ada. Alkitab menjelaskan dan itu melarang. Al-Quran juga menjelaskan dan itu dilarang. Apakah kita sekarang yang menjadi umatnya kemudian tiba-tiba merubah hukum-hukum Allah ini dengan mengatakan diperbolehkan, bahkan dikampanyekan, nauzubillah min dzalik,
Coba channel-channel semacam Deddy Corbuzier itu bisa mendidik masyarakat Indonesia lebih bijak lagi, karena kita umat beragama, kita umat beradab, meskipun itu ada di masyarakat, tetapi gak usah dipamerkan dan dipromosikan, bahkan dikasih tulisan tutorial untuk menjadi gay, dan itu sangat tidak layak untuk ditampilkan ya. Dan sekali lagi ini sebuah himbauan kepada kalian semua, hati-hatilah bermedia. Dan Anda yang akan melihat YouTube, tampilan YouTube apapun itu bisa bermacam-macam aneka berita. Berita-berita tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Anda harus bisa menyaring berita-berita ini agar tidak menjadikan umat Islam di Indonesia khususnya malah menjadi rusak karena tayangan-tayangan ini ya. Kalau dulu hanya ada tayangan di televisi dan itu ada badan sensor dan sebagainya, dan itu diawasi ketat oleh lembaga penyiaran Indonesia, tetapi itu tidak terjadi di channel YouTube ya, karena channel ini adalah milik orang luar negeri sana, bukan milik orang Indonesia, dan pemerintah kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyaring informasi semacam ini. Informasi semacam ini bisa bebas menyebar ke seluruh masyarakat tanpa filter, dan itu yang menjadi tanggung jawab adalah para kreatornya ya. Kreatornya harus lebih bijak, apalagi Mas Deddy ini adalah seorang mualaf, beliau sudah menjadi muslim. Harusnya pendidikan muslimnya dipertahankan, mengedukasi masyarakat biar bisa menjadi lebih baik, bukan malah mempromosikan gerakan-gerakan yang mendukung LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh agama, bahkan dilarang oleh negara Republik Indonesia. Demikian saudara-saudaraku, lebih bijaklah bermain media, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.